Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga semifinal AFF U23 antara Indonesia melawan Thailand dengan skor 1-3. Meski sempat diterpa berbagai polemik non-teknis tentang pemanggilan pemain sebelum berlaga di AFF U23 dan kalah dari Malaysia di laga pertama, Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal dengan predikat runner-up terbaik setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor tipis 1-0 di laga kedua. Bertemu Thailand yang berstatus sebagai juara grup A, Garuda Muda berhasil melibas tim Gajah Putih dengan skor 3-1. Dari segi taktikal, tim asuhan Sinteyong bermain menekan sejak awal dengan menerapkan high press dan pressing trap saat Thailand melakukan build up. Build up yang dilakukan dengan cepat dan vertikal pun menjadi kunci bagaimana Garuda Muda mengeliminasi blok press Thailand. Di laga ini pun, Sinteyong melakukan improvisasi taktikal dengan memainkan Robby Darwish yang sejatinya seorang gelandang menjadi bek kanan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Menghadapi Thailand yang menggunakan formasi 4-3-3, Garuda Muda menerapkan pakem 4 back dengan formasi 4-2-3-1. Di depan, Sananta ditopang oleh 3 pemain, Kelly Stroyer, Beckham Putra, dan Frankie Misa, dengan 2 pivot di belakangnya yakni Rifki Dwi dan Arhan Fikri. Yang menarik, di lini pertahanan pada awalnya Bagas Kava yang diplot sebagai bek kanan mengalami cedera saat pemanasan, dan STY pun melakukan respon cepat menggantikannya dengan Robby Darwish yang merupakan seorang gelandang dan hasilnya pun cukup baik. Pemain muda asal Persib tersebut berhasil menjalankan perannya sebagai fullback baik dari aspek bertahan maupun menyerang. Bahkan, ia berhasil mencatatkan 1 assist dari skema lemparan jarak jauhnya. Di awal laga, Garuda Muda bermain proaktif dengan menerapkan high press saat Thailand melakukan build up. Ide high press yang dilakukan Garuda Muda adalah dengan menutup akses progresi dan mengarahkan build up Thailand ke satu sisi, sehingga ruang untuk menguasai bola semakin sempit. Hal ini menjadi tugas dari striker di depan yaitu Ramadan Sananta yang akan melakukan angle press atau pressing melingkar, dan disusul oleh 2 pemain, Beckham dan Frankie Misa, yang menekan opsi passing terdekat yaitu gelandang dan bek kiri Thailand. Skema high press ini cukup berhasil untuk menghambat Thailand. Mereka dipaksa sering melakukan back pass ke kiper. Selain itu, apabila Thailand masih bisa melakukan progresi pun, Garuda Muda akan dengan cepat menerapkan pressing trap atau jebakan press, menekan lawan yang menguasai bola dengan banyak pemain. Di fase build up, ide bangun serangan Garuda Muda adalah melakukan progresi dengan pergerakan bola yang cepat. Nampak di lini pertama build up, mereka menerapkan kelebaran maksimal dengan 2 fullbacknya yang stretch di koridor sayap. Pemain di area kelebaran inilah yang dijadikan sebagai outlet progresi. Terlihat saat fullback menguasai bola, ada pemain lain yang berada di dekatnya untuk memberikan support koneksi, sehingga fullback tersebut bisa dengan cepat mengalirkan bola ke gelandang di tengah yang langsung dilanjutkan dengan umpan progresi ke depan. Dalam penerapan set play build up ini, STY juga melakukan variasi yang lain dengan Beckham yang posisinya sebagai attacking midfielder turun melebar hingga ke area fullback di koridor sayap dengan mekanisme build up yang sama. STY memainkan 2 pivot dengan karakteristik berbeda. Rifki Dwi sebagai gelandang bertahan yang lebih defensif, sementara tandemnya Arhan Fikri yang berperan lebih advance maju ke depan sejajar dengan Beckham Putra. Arhan Fikri dan Beckham Putra berperan untuk menjebatani alur serangan dari tengah ke depan. Sedangkan di depan, Sananta yang seringkali mendapatkan marking ketat dari bek Thailand justru bisa dimanfaatkan untuk membuka ruang bagi pemain lain. Seringkali, Kelly Stroyer bisa merangsek masuk ke pertahanan Thailand, memanfaatkan ruang yang dibuka oleh Sananta yang memikat bek Thailand. 2 hal inilah yang terjadi di proses gol pertama Indonesia U23. Arhan Fikri sebagai penghubung tengah ke depan, dan Stroyer yang bebas memiliki ruang tembak karena pergerakan Sananta yang berhasil memanfaatkan marking yang diperolehnya guna menarik bek Thailand dan membuka ruang bagi Stroyer untuk melepaskan tembakan.
Setelah unggul, STY melakukan perubahan taktikal dengan nggak lagi melakukan high press agresif dan lebih bermain reaktif menggunakan medium block 4-5-1. Menyerang memanfaatkan situasi transisi juga situasi bola mati, terutama long throw in yang menjadi senjata andalan Garuda Muda. Di laga final menghadapi Vietnam, ruang taktik memprediksi STY nggak akan melakukan banyak perubahan pada susunan starting line up-nya. Dan sama seperti di laga versus Thailand, di awal laga Garuda Muda kemungkinan akan bermain proaktif dengan pergerakan bola yang cepat untuk mencetak gol terlebih dahulu. Dan kembali mengubah taktiknya menjadi bermain lebih reaktif setelah unggul. Pun begitu, Garuda Muda harus mewaspadai Vietnam yang sangat produktif. Dalam 3 laga yang dilakoninya, sudah mencetak 9 gol. Dan bahkan di laga semifinal, mereka berhasil menang 4-1 dari Malaysia, tim yang di laga pertama mengalahkan Indonesia. Ketahanan pertahanan Indonesia akan kembali mendapatkan ujian. Mereka harus bisa mempertahankan penampilan apiknya ketika menghadapi Thailand, yang bisa sangat cepat melakukan track back untuk segera reshape bentuk pertahanannya saat high press atau pressing trap berhasil dieliminasi. Pemain di depan juga harus tampil klinis, memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan. Karena menghadapi Vietnam, kemungkinan Garuda Muda nggak akan mudah mendapatkan peluang-peluang besar. Selain itu, skema andalan dari Indonesia yaitu long throw in juga kembali berpotensi menjadi pembeda.